Assalamualaikum, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Jangan lupa 3M-nya untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Perkenalkan, nama kakak, Kak Andini, dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini, Kak Andini akan menjelaskan materi kelas 2, tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Pembelajaran 1. Karena pandemi sekarang ini, kita semua belajar di rumah. Lalu, bagaimana untuk hidup bersih dan sehat di rumah? Yuk simak baik-baik. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat menggunakan ejaan yang tepat. 2. Siswa dapat memasangkan hubungan kosakata tentang lingkungan sehat dengan makna yang sesuai dengan benar. 3. Siswa dapat menentukan ruas garis yang membatasi model bangun datar secara benar. 4. Siswa dapat membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu anak menggunakan simbol dengan benar. Di sini, Andini melaksanakan pembelajaran tematik secara daring di SD Negeri Babakan Sirna, Kota Sukabumi pada kelas 2. Yuk, kita mulai pembelajarannya. Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Jangan lupa 3M-nya untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Perkenalkan, nama kakak, Kak Andini, dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini, Kak Andini akan menjelaskan materi kelas 2, tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Pembelajaran 1. Karena pandemi sekarang ini, kita semua belajar di rumah ya adik-adik. Lalu, bagaimana untuk hidup bersih dan sehat di rumah? Yuk simak baik-baik. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat menggunakan ejaan yang tepat. 2. Siswa dapat memasangkan hubungan kosakata tentang lingkungan sehat dengan makna yang sesuai dengan benar. 3. Siswa dapat menentukan ruas garis yang membatasi model bangun datar secara benar. 4. Siswa dapat membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu anak menggunakan simbol dengan benar. Yuk adik-adik, kita mulai pembelajarannya. Hidup bersih dan sehat.
Dayu selalu membiasakan hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat banyak manfaatnya. Lingkungan akan rapi dan indah. Selain itu, kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Sikap Dayu pantas untuk ditiru. Bagaimana Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat? Yuk adik-adik simak baik-baik. Amatilah gambar berikut. Ini adalah contoh kegiatan Dayu bersama keluarganya untuk menjaga kebersihan rumah mereka. Apa saja kegiatan Dayu dan keluarga? Mereka sedang membersihkan rumah mereka ya adik-adik. Kita bisa lihat di gambarnya. Apakah adik-adik setuju dengan kegiatan mereka? Tentu saja ya adik-adik, karena membersihkan rumah itu sebagian dari iman juga untuk membersihkan dari berbagai penyakit. Oh, pernahkah kau melakukan kegiatan seperti Dayu di rumahmu adik-adik? Kak Andini berharap kalian pernah dan terus melakukan membersihkan rumah bersama keluarga kalian ya adik-adik. Kegiatan apa saja yang pernah kamu lakukan? Mungkin adik-adik ada yang pernah menyapu, mencuci piring, mengepel, dan sebagainya. Kalian hebat! Setelah kita mengamati kegiatan Dayu dan keluarga, di sini kakak ada cerita tentang semut dan lebah. Kira-kira apa yang sedang mereka lakukan ya? Yuk kita lihat ceritanya. Apa yang sedang kamu lakukan, semut? Aku sedang membersihkan rumahku Untuk apa kamu bersihkan? agar rumah bersih dan sehat. Mengapa rumah perlu bersih dan sehat? Rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit. Terima kasih, semut. Aku juga mau hidup bersih dan sehat. Ya lebah, sama-sama. Menjaga kebersihan rumah adalah tanggung jawab kita sebagai anggota di rumah. Adik-adik, ceritanya bagus sekali ya. Di sini semua sedang membersihkan rumahnya agar bersih dan terhindar dari penyakit. Di sini adik-adik siapa yang pernah melakukan sama seperti semut? Adik-adik memang terbaik. Adik-adik, yuk sekarang kita pasangkan kata-kata berikut dengan makna yang sesuai. Di sini ada 3 kata, yaitu bersih, sehat, dan rapi. Lalu ada kata maknanya. Yang pertama ada teratur baik, kedua bebas dari penyakit, dan ketiga bebas dari kotoran. Sekarang kita akan pasangkan dari kata-katanya dan maknanya. Kira-kira bersih maknanya apa ya adik-adik? Ya, yang namanya bersih itu bebas dari kotoran ya adik-adik. Kalau sehat apa ya? Yap, bebas dari penyakit. Adik-adik harus selalu jaga kesehatan ya. Sekarang kata rapi. Makna dari kata rapi yaitu ya, teratur baik. Adik-adik pintar sekali ya. Bagus. Sekarang adik-adik baca teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ikuti Kak Andini ya. Rumah yang bersih menyehatkan. Rumah Dayu bersih. Rumah yang bersih banyak manfaatnya. Rumah Dayu terlihat rapi, indah, dan nyaman. Dayu dan keluarga juga terhindar dari penyakit. Itulah sebabnya Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat di rumah. Rumah yang bersih menyehatkan. Rumah yang bersih ada ciri-cirinya.
Rumah Dayu tidak ada sampah berserakan. Debu-debu selalu dibersihkan. Peralatan rumah tangga juga tersusun rapi. Rumah Dayu juga dicat dengan warna yang menarik. Rumah Dayu terasa aman dan nyaman. Setelah adik-adik membaca teks yang tadi dengan lafal dan intonasi yang tepat, sekarang adik-adik coba tuliskan hasil pengamatanmu tentang rumah yang bersih. Tulis di buku adik-adik masing-masing ya. Adik-adik pasti bisa. Adik-adik, coba perhatikan alat kebersihan berikut. Gambar apa ya yang adik-adik amati? Coba tebak. Ini adalah gambar keset dan serbet. Adik-adik pasti sudah tidak asing ya dengan gambar ini ada di rumah kalian. Adik-adik tahu tidak bentuk dari setiap benda tadi? Yang menjawab bangun datar, ya betul, keset dan serbet berbentuk bangun datar. Bangun datar itu apa sih Kak Andini? Nah, sekarang kita akan belajar tentang bangun datar. Bangun datar itu ada banyak loh adik-adik di sekitar kita. Benda di sekitar kita ada yang berbentuk persegi, seperti pada gambar ini ada papan catur, ada kaca, kotak box, kain, jam dinding, jendela, kalender, figura, dinding, dan masih banyak lagi loh adik-adik. Coba di sekitar adik-adik, apa saja yang bendanya berbentuk persegi? Di sini juga ada gambar yang berbentuk persegi panjang. Tapi sepertinya ada gambar yang sama ya adik-adik. Namun bedanya pada salah satu sisinya ada yang sama panjang dan ada yang berbeda. Itu yang membedakannya. Pada setiap bangun datar memiliki ruas garis loh adik-adik. Ruas garis apa ya itu? Yuk kita lihat lagi di gambar alat kebersihan yang tadi. Keset ini berbentuk persegi panjang dan serbet berbentuk persegi. Apa sih yang dimaksud ruas garis? Nah, perhatikan garis ini ya adik-adik. Garis ini yang disebut dengan ruas garis ya adik-adik, atau garis yang membatasi suatu bangun datar. Nah, ini yang namanya ruas garis adik-adik. Ruas garis yang ada di keset ini ada berapa ya? Yuk kita hitung sama-sama. Ini 1, 2, 3, dan 4. Jadi, ruas garis yang ada di keset berbentuk persegi panjang ada 4. Ruas garis juga dapat disebut dengan sisi adik-adik. Jangan sampai lupa. Kemudian pada serbet, yuk adik-adik kita hitung lagi sama-sama. Ada 1, 2, 3, dan 4. Sehingga ruas garis atau sisi pada serbet berbentuk persegi berjumlah 4. Setelah adik-adik memahami tentang ruas garis pada bangun datar, sekarang coba adik-adik tuliskan dan sebutkan ruas-ruas garis pada bangun-bangun datar berikut. Ditulis pada buku tulis adik-adik masing-masing ya. Apakah adik-adik senang bernyanyi? Apa itu bernyanyi ya? Sekarang kita akan belajar tentang bernyanyi. Bernyanyi berarti mengeluarkan suara bernada. Panjang pendeknya nada dapat dihitung loh adik-adik. Satuan hitungannya yaitu ketukan. Perhatikan panjang pendek nada berikut.
Biasanya pada sebuah lagu itu ada nadanya atau notnya adik-adik, yaitu dari do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, sekarang kita akan belajar panjang pendeknya nada berdasarkan ketukannya. Dalam nada ada yang berdiri sendiri, contohnya seperti ini. Nada satu atau do dibunyikan satu ketukan. Tetapi, jika ada dua nada do, ada garisnya seperti ini, maka masing-masing nada do dinyanyikan setengah ketukan. Jika ada tanda titik di depan nada, contohnya angka 4 di sini adalah nada fa, maka nada fa dibunyikan dua ketukan. Namun, jika hanya ada satu nada yang ada tanda garisnya, maka di sini nada do dibunyikan satu dan angka 0 dibacakan dengan setengah ketukan. Angka 0 merupakan tanda istirahat ya adik-adik. Sehingga jika ada tanda 0, maka kita beristirahat sebanyak setengah ketukan. Di sini juga ada contohnya angka 3 sebagai nada mi. Karena ada garis di atasnya, maka nada mi dibunyikan selama setengah ketukan. Rangkaian nada berjalan menurut birama adik-adik. Perhatikan contoh berikut. Pada contoh melodi lagu Membuang Sampah, melodi berikut berbirama 2/4. Birama 2/4 berarti setiap birama ada dua ketukan adik-adik. Yuk kita coba nyanyikan bersama-sama. Perhatikan panjang dan pendek nadanya ya adik-adik. mengetahui masalah tentang bagaimana hidup bersih dan sehat di rumah. Sekarang, coba adik-adik semua melaksanakan hidup bersih dan sehat di rumah. Bagaimana ya? Apa saja? Lalu, fotokan atau videokan kegiatan kalian untuk melaksanakan hidup bersih dan sehat di rumah. Kirim di grup WhatsApp kelasnya masing-masing ya. Ayo, Kak Andini tunggu. Kalian semua pasti bisa. Terima kasih adik-adik semua yang telah menyaksikan video materi tentang hidup bersih dan sehat di rumah. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya.
Udah jadi belum? Udah? Sok. Kamu jangan lihat sini. Terima kasih adik-adik semua yang telah menyaksikan video materi tentang hidup bersih dan sehat di rumah. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya.